Hasan adalah seorang pria berusia 42 tahun yang hidup bersama istrinya, Maya, dan dua anak mereka, Dira 18 tahun dan Iqbal 14 tahun. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, mereka tinggal di kawasan perumahan yang lebih jauh dari pusat kota, di mana kehidupan mereka yang sederhana penuh dengan kenangan bahagia meskipun dengan penghasilan yang terbatas. Hasan bekerja sebagai sopir angkutan umum dengan penghasilan yang tidak tetap, sementara Maya mengurus rumah dan anak-anak mereka. Keluarga ini menjalani hidup dengan cukup sederhana, namun selalu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Namun, dunia mereka mulai berubah saat pandemi COVID-19 datang. Hasan yang sebelumnya cukup bergantung pada pekerjaannya sebagai sopir taksi merasa sangat terkejut dengan dampak yang ditimbulkan oleh pembatasan sosial. Jalanan yang dulu ramai dengan kendaraan dan penumpang kini sepi. Selama beberapa bulan, Hasan terpaksa berjuang untuk mencari penghasilan tambahan. Tetapi, semuanya tampak tidak cukup. Tagihan rumah, kebutuhan anak-anak sekolah, dan bahkan belanja sehari-hari semakin menumpuk. Sedangkan uang yang masuk ke dalam rumah semakin sedikit. Maya yang menyadari kesulitan suaminya, berusaha untuk mencari solusi dengan cara yang lebih bijak. Namun, mereka tidak memiliki banyak pilihan. Anak-anak mereka, Dira dan Iqbal, mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat di rumah. Mereka melihat ayah mereka yang dulu penuh semangat, kini semakin murung, cemas, dan tidak bisa tidur dengan tenang. Dira, yang mulai dewasa dan bisa memahami situasi dengan baik, mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu keluarga mereka sedang menghadapi masalah besar, tetapi tidak tahu bagaimana cara membantunya. "Kenapa ayah sering terlihat cemas?" tanya Dira pada ibunya suatu malam. Maya hanya bisa menghela napas dan mencoba tersenyum. "Ibu juga tidak tahu, Nak. Kita harus lebih bersabar. Semoga semuanya akan membaik," jawab Maya dengan nada pelan. Namun, sabar sudah mulai terkikis. Keluarga mereka mulai mencari jalan keluar untuk bertahan hidup, tetapi Hasan merasa terjebak dalam jalan buntu. Suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lesu, ia melihat beberapa iklan pinjaman online yang muncul di layar ponselnya. Pinjol pinjaman online mulai muncul sebagai pilihan yang mudah dan cepat. Hasan yang merasa putus asa melihat tawaran pinjaman dengan bunga yang terbilang rendah untuk pinjaman pertama merasa tertarik. Ia tidak tahu betapa bahayanya itu. Pada awalnya, pinjol terlihat seperti solusi yang baik untuk sementara waktu. Pinjaman yang cepat dan mudah. Tidak ada jaminan, pikir Hasan. Ini akan menyelesaikan masalah sementara. Dan setelah itu aku akan dapat melunasinya. Dengan pikirannya yang terburu-buru, Hasan mengunduh aplikasi pinjol pertama dan mengajukan pinjaman. Dalam hitungan menit, uang tersebut sudah masuk ke rekeningnya. Hasan merasa sedikit lega. Dengan uang itu, ia bisa membeli makanan untuk keluarga dan sedikit menutupi tagihan yang sudah menumpuk. Tetapi tidak lama kemudian, beban utang semakin menumpuk. Bunga yang dibebankan oleh pinjol jauh lebih tinggi dari yang ia duga, dan cicilan yang harus dibayar setiap bulan semakin besar. Ketika ia mencoba untuk melunasi pinjaman pertama, ia harus meminjam lagi dari pinjol lain untuk menutupi pinjaman pertama. Hasan merasa semakin terperangkap dalam lingkaran utang yang semakin besar. Setelah pinjaman pertama, Hasan merasa sedikit lega. Namun, ia tidak tahu bahwa utang yang ia ambil hanya permulaan dari serangkaian masalah yang lebih besar. Bunga pinjaman pertama mulai menumpuk, dan Hasan harus membayar lebih dari yang ia pinjam. Pinjol pertama memberi batas waktu yang ketat untuk pelunasan. Namun karena utang yang semakin besar, Hasan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut tepat waktu. Akibatnya, denda dan bunga tambahan semakin membuat jumlah utangnya membengkak. Hasan merasa semakin terjebak dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Untuk mengatasi itu, Hasan mulai meminjam dari pinjol lain. Proses pinjaman sangat mudah. Hanya dengan mengisi data diri dan melampirkan KTP, ia bisa mendapatkan pinjaman lagi. Namun, semakin sering ia meminjam, semakin besar jumlah pinjaman yang ia ambil. Tidak hanya itu, setiap kali Hasan gagal membayar tepat waktu, pihak pinjol mulai memberikan tekanan yang lebih keras.
Dengan mengirimkan notifikasi dan telepon yang semakin mengancam, pihak pinjol mulai menambahkan biaya administrasi dan bunga yang semakin besar, membuat utang Hasan semakin sulit dilunasi. Hasan yang merasa tertekan, mulai berbohong kepada Maya. Setiap kali Maya bertanya tentang utang mereka, Hasan hanya memberikan jawaban samar dan berjanji untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Maya yang mulai merasa curiga, mulai mencari tahu tentang pinjol dan dampak buruknya. Namun, ia merasa tidak bisa melakukan apapun. Mereka sudah terlanjur terjebak. Dira, yang merasa semakin khawatir tentang keadaan keluarganya, mulai menyelidiki masalah pinjol. Ia mencari informasi tentang bagaimana pinjol bekerja. Tetapi yang ia temukan hanya semakin menambah kecemasannya. Banyak kasus yang melibatkan pinjol ilegal dengan bunga yang mencekik. Namun, tidak ada yang bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Dira merasa sangat putus asa. Ia ingin membantu ayah dan ibunya, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana caranya. Maya mulai merasa cemas dengan perubahan sikap Hasan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, tetapi Hasan tidak pernah terbuka untuk berbicara. Setiap kali Maya mencoba untuk berbicara lebih lanjut tentang masalah utang, Hasan hanya menolak dan berusaha menghindar. "Jangan khawatir, Maya. Kita akan melewati ini," jawabnya setiap kali Maya menunjukkan kecemasannya. Namun, semakin lama Hasan semakin tertekan. Pihak pinjol mulai mengancam untuk menyebarkan data pribadi mereka jika utang tidak segera dibayar. Mereka mulai menghubungi keluarga dan teman-teman dekat mereka, meminta agar mereka membantu membayar utang. Hasan merasa hancur. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia telah mengecewakan keluarganya, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Setiap malam, Hasan merasa semakin cemas dan tidak bisa tidur. Ia terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak di dada, berpikir tentang bagaimana ia bisa melunasi utang-utangnya. Maya yang sering melihat Hasan terjaga malam-malam, mulai merasa khawatir akan kondisi mental suaminya yang semakin buruk. "Hasan, kenapa kamu tidak bicara tentang ini? Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama," Maya berkata dengan lembut, mencoba menghibur suaminya. Namun, Hasan merasa semakin terpuruk. Semua jalan keluar yang ia coba, entah itu meminjam dari tempat lain atau mencari pekerjaan tambahan, hanya membuat utangnya semakin besar. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Sementara itu, Dira dan Iqbal, meskipun mereka masih muda, mulai merasakan ketegangan yang semakin mendalam di rumah mereka. Mereka merasa bahwa keluarganya sedang berada di ujung jurang, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Hasan duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang sempit. Semua lampu sudah dimatikan, kecuali cahaya dari layar ponsel yang bersinar di kegelapan. Pikirannya penuh dengan perasaan putus asa yang semakin menggelayuti dirinya. Setiap kali ia memeriksa aplikasi pinjol, pemberitahuan tentang jumlah utang yang semakin membengkak membuat dadanya terasa sesak. Ada begitu banyak pemberitahuan yang masuk. Setiap hari peringatan untuk segera membayar, ancaman yang datang dari pihak pinjol, dan bunga yang terus berkembang semakin besar. Satu hal yang Hasan ketahui dengan pasti adalah bahwa ia tidak mampu membayar utang itu. Setiap bulan, utang yang ada semakin meningkat, dan apa yang semula ia pinjam dengan niat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini menjadi belenggu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Keputusan-keputusan kecil yang ia buat beberapa bulan lalu, meminjam sedikit demi sedikit, sekarang membebani seluruh hidupnya. Hasan merasa sudah tidak memiliki pilihan lain. Semua usaha yang ia lakukan hanya membuat beban semakin berat. Pekerjaan yang ia lakukan sekarang juga tak cukup menutupi beban utang yang semakin menggunung. Maya, istrinya, mulai menyadari perubahan drastis pada suaminya. Ia melihat Hasan yang dulunya selalu penuh semangat, kini seringkali termenung, tidak dapat tidur dengan tenang, dan seringkali tampak berpikir keras dengan wajah cemas. Maya merasa tidak tahu lagi harus berkata apa. Ia sudah mencoba berbicara dengan suaminya untuk mencari jalan keluar. Namun Hasan selalu beralasan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tapi Maya tahu itu bukanlah kebenaran. Ia mulai merasa sangat cemas. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Maya duduk di samping Hasan
yang sedang membaca telepon genggamnya. Wajah Hasan terlihat kusam, dan tubuhnya sedikit gemetar. Maya menatapnya dengan penuh keprihatinan. "Hasan, kita harus bicara." Maya mulai dengan suara pelan, namun tegas. "Aku tahu ada yang salah. Jangan terus menyembunyikan ini dariku. Apa yang sedang terjadi?" Hasan hanya menghela napas panjang dan menurunkan telepon genggamnya. Ia mengalihkan pandangan ke jendela, tidak ingin menatap istrinya. "Maya, ini terlalu rumit. Aku sudah terjebak dalam utang yang tidak bisa aku selesaikan. Aku tidak tahu harus bagaimana." Jawabnya dengan suara serak. "Setiap kali aku coba melunasi satu pinjaman, muncul lagi pinjaman lain yang lebih besar. Aku terperangkap." Maya menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Hasan, kita harus menghadapi ini bersama. Jangan lakukan ini sendirian. Aku di sini untuk membantu, kita bisa cari jalan keluar. Kamu tidak sendirian." Namun, kata-kata Maya hanya membuat Hasan semakin merasa terjepit. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah. "Aku sudah gagal, Maya. Aku sudah gagal sebagai kepala keluarga," bisik Hasan, dan ia merasa berat hati. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Namun, saat itu juga, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah, membuat Hasan terkejut. Ia memandang keluar jendela, dan melihat sekelompok orang yang tampaknya sedang berdiri di depan pagar rumah mereka. Di antara mereka, ada seseorang yang mengacungkan tangan dan menunjuk ke arah rumah mereka. Tiba-tiba, ponselnya bergetar keras. Sebuah pesan masuk dari aplikasi pinjol yang menegaskan ancaman yang lebih serius. Jika utang tidak dilunasi dalam waktu 24 jam, data pribadi Anda akan disebarkan ke semua kontak Anda. Rasa takut yang mendalam merasuki diri Hasan. "Maya," bisiknya dengan suara parau, "mereka mengancam untuk menyebarkan semua data kita." Keputusasaannya semakin mendalam. Rasanya, segala yang ada di hidupnya telah mulai hancur. Hasan merasa dunia semakin sempit. Ia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Semua pintu yang mungkin bisa ia buka, kini tertutup rapat. Dan ia semakin merasa kehilangan harapan. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Hasan memikirkan keluarganya. Namun perasaan cemas dan ketidakberdayaan menguasainya. Jika ia gagal melunasi utang ini, mereka bisa kehilangan segalanya. Setelah beberapa jam berbicara dengan Maya, Hasan merasa sangat kelelahan. Tubuhnya lelah, dan pikirannya penuh dengan kegelisahan. Pada akhirnya, ia merasa bahwa tidak ada lagi cara untuk keluar. Ia merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk meminjam lebih banyak uang lagi. Tapi kali ini, bukan untuk membayar utang. Kali ini, ia meminjam uang dengan niat yang sangat buruk. Keputusan Hasan untuk terus meminjam uang hanya memperburuk keadaan. Ia kini terjebak dalam lingkaran utang yang semakin besar. Pada suatu malam yang gelap, ia merasa tidak ada lagi jalan keluar. Perasaan cemas semakin menguasainya, dan perasaan putus asa semakin menyelimutinya. Maya yang duduk di sampingnya hanya bisa menatap suaminya dengan penuh keprihatinan. "Maya, aku rasa ini sudah berakhir. Aku sudah berusaha, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Semua yang aku lakukan hanya membuat keadaan semakin buruk," katanya dengan suara parau. "Tidak, Hasan. Kamu masih bisa mengubah keadaan." Maya membalas dengan suara yang tenang, tetapi penuh keyakinan. "Kami akan bertahan bersama, dan kita akan menemukan solusi. Aku tahu kamu merasa tertekan, tapi kamu tidak boleh menyerah." Namun, Hasan merasa semakin terpojok. Ia merasa bahwa dunia telah menutup semua kemungkinan bagi dirinya. Ia merasa bahwa ia telah mengecewakan keluarganya, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Ketika Maya menyarankan untuk mencari bantuan hukum atau berbicara dengan lembaga pemerintah, Hasan merasa itu hanya sia-sia. Pemerintah sudah banyak berjanji untuk mengatur pinjol, tetapi mereka tak pernah melakukan tindakan nyata. Hasan merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi rakyatnya. Maya mulai merasakan betapa dalamnya rasa terputus asa yang dialami suaminya. Ia merasa sangat kesal dengan sistem yang gagal melindungi rakyat kecil seperti mereka. Ketika mereka mencoba mencari bantuan, mereka selalu mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Pinjol masih tetap merajalela,
tidak ada kontrol yang jelas, dan bahkan semakin banyak orang yang terjebak dalam utang serupa. Rizal, dalam keputusasaannya, mulai berpikir tentang jalan pintas. Suatu malam, ketika ia menatap wajah Maya yang semakin cemas dan khawatir, sebuah pikiran datang dengan cepat. Aku bisa mengakhiri semuanya, pikirnya. Dengan cara ini, semua masalah akan selesai. Hasan mengabaikan suara-suara dalam dirinya yang mencoba untuk mencegahnya. Ia merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari masalah ini. Dalam hatinya, ia merasa bahwa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar dari hidup yang penuh tekanan ini. Semua perasaan putus asa yang menguasai dirinya membuatnya merasa bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan perjuangan ini. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan fatal, Dira masuk ke ruang tamu dan melihat ayahnya duduk terdiam. Ia melihat ada sesuatu yang salah pada wajah ayahnya. Ada sesuatu yang sangat mendalam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Ayah," kata Dira dengan suara lembut. "Kenapa ayah begitu sedih? Kita masih bisa melewati ini kan?" Hasan menatap Dira dengan mata yang penuh keputusasaan. Namun, sesuatu dalam dirinya seolah terbangun. Dira yang selalu menjadi anak yang penuh semangat itu, kini menjadi pengingat bahwa hidup mereka masih bisa diperbaiki, bahkan dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun. "Dira, aku sudah sangat lelah," ujar Hasan dengan suara yang serak. "Aku merasa tidak ada jalan keluar." Tapi Dira tidak menyerah. Ia berlutut di depan ayahnya dan memegang tangannya. "Ayah, kita tidak akan menyerah. Kita akan mencari jalan keluar. Meskipun itu sulit, kami semua di sini bersama ayah. Dan ayah tidak sendirian." Saat itu, Hasan merasa ada sedikit harapan yang muncul kembali dalam hatinya. Meskipun ia masih merasa terperangkap dalam dunia yang semakin gelap,